Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cakep. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini Bu Anes akan menemani kalian belajar tentang pidato persuasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.3 yang berbunyi mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Serta KD 4.3 yang berbunyi menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Anak-anak, saat kalian mendengar kata pidato, apa gambaran yang terlintas dalam pikiran kalian? Apakah kalian membayangkan kepala sekolah di kegiatan upacara bendera? Atau kalian membayangkan teman yang menyampaikan misi dan visinya saat mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Atau kalian membayangkan ustadz yang sedang ceramah? Ketika hal tersebut merupakan kegiatan pidato, lalu apakah kalian sudah mengerti definisi pidato itu sendiri? Jika belum, mari kita cari bersama-sama. Pidato adalah kegiatan untuk menyampaikan uraian serta pendapat yang dilakukan oleh seseorang melalui lisan maupun tulisan terkait sesuatu hal atau masalah dengan mengutarakan uraian persoalan menggunakan kalimat yang jelas di muka massa. Pidato merupakan salah satu seni berbicara di depan umum. Pidato sering juga disebut sebagai orasi, dan orang yang melakukan pidato disebut sebagai orator. Hai anak-anak, berikut ini merupakan metode dalam pidato. Dalam melakukan pidato, orator memiliki beberapa metode, yaitu impromptu, memoriter, ekstemporan, dan manuskrip. Mari kita mengenal lebih jauh metode-metode berikut ini. Pertama adalah metode impromptu. Metode impromptu adalah metode pidato tanpa naskah yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan. Metode pidato impromptu ini membawakan pidato tanpa persiapan yang hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan dari sang orator. Kelebihan metode ini yaitu bahasa yang digunakan singkat sehingga tidak membosankan, dan orator bebas dalam memilih bahasan tepat sesuai tema acara. Sedangkan kelemahan metode ini adalah terkadang materi yang disampaikan tidak secara urut atau sistematis, dan kemungkinan ada hal-hal yang terlupa karena sifatnya mendadak dan tanpa persiapan. Yang kedua adalah metode memoriter. Metode memoriter, metode berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Kelebihan metode ini yaitu melatih daya ingat kalian dan tersusun secara sistematis. Sedangkan kelemahan dari metode ini yaitu bila terjadi lupa akan mempengaruhi isi pidato dan mungkin akan mengganggu konsentrasi dari audiens. Yang ketiga adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan, metode berpidato dengan mencatat poin-poin penting. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu materi yang disampaikan dapat diungkapkan secara urut dan sistematis. Sedangkan kelemahan dari metode ini yaitu kita akan terlihat seakan-akan kurang siap karena perlu menunduk untuk melihat poin-poin penting tersebut. Yang keempat adalah metode manuskrip. Metode manuskrip yaitu metode berpidato dengan membawa naskah. Metode ini biasanya digunakan dalam pidato resmi, di mana pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Cara demikian dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan.
Karena setiap kata yang diucapkan dalam situasi resmi akan disebarluaskan, dijadikan figur masyarakat, serta dikutip oleh media massa. Kelebihan dari metode naskah ini yaitu pidato terencana dengan baik, lengkap, dan sistematis. Sedangkan kelemahan metode ini yaitu membosankan, interaksi dengan pendengar kurang, dan terlihat kaku, karena mata pembicara atau orator selalu melihat ke naskah. Anak-anak, berikut ini merupakan jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada pidato informasi. Pidato informasi adalah pidato yang dirancang untuk menginformasikan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua adalah pidato persuasi. Adalah pidato yang dirancang untuk meyakinkan pendengar tentang sesuatu hal. Yang ketiga adalah pidato aksi, yaitu pidato yang dirancang untuk membuat pendengarnya tergerakkan. Anak-anak, berikut ini merupakan contoh pidato persuasi. Pidato ini bertujuan mengajak pendengarnya untuk mengendalikan rasa egois yang ada pada dalam diri. Dalam pidato ini, rasa egois muncul dari paham individualisme. Namun, rasa egois dapat dikendalikan dengan tetap berpikir positif, tidak membandingkan diri dengan orang lain, menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan rasa gotong royong, dan rajin tersenyum. Rasa egois itu dapat dikendalikan karena manusia memiliki akal pikiran yang merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mari kendalikan rasa egois kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai memahami pidato? Sebelum kita lanjut ke pidato persuasi, mari kita diskusikan hal ini sebentar. Pidato adalah seni berbicara di hadapan publik, dan salah satu tujuannya adalah untuk mempersuasi atau meyakinkan audiens. Apa yang harus dimiliki oleh seorang orator untuk bisa mempersuasi audiensnya? Coba kalian cari tahu ya. Anak-anak, kalian telah belajar tentang pidato. Dan salah satu jenis pidato yang berdasarkan tujuannya adalah pidato persuasi. Pidato persuasi merupakan pidato yang berusaha membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Anak-anak, setiap teks memiliki ciri-ciri. Begitu juga teks pidato persuasi. Berikut ini merupakan ciri-ciri teks pidato persuasi. Yang pertama, pidato harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, sebuah pidato harus mengandung atau memuat kebenaran. Yang ketiga, penyampaian pidato harus jelas dan semenarik mungkin. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang sopan dan menjauhi unsur sara. Kelima, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Keenam, pidato harus berisi ajakan, berusaha mempengaruhi pendengarnya. Tiga cara untuk mempersuasi pendengar. Yang pertama, dengan pendekatan logika. Yang kedua, dengan pendekatan etika. Dan yang terakhir, dengan pendekatan emosi. Pendekatan logika merupakan cara mempersuasi yang bertitik tolak pada daya nalar atau pemikiran yang berdasarkan analisis, logika, dan fakta. Cara ini lebih tepat digunakan untuk menyasar orang-orang yang berpikir kritis dengan mengutamakan data dan fakta daripada etika dan emosi. Pendekatan etika merupakan cara mempersuasi yang bertitik tolak pada adab kesopan santunan dalam masyarakat.
Oleh karena itu, penyampaian cara ini erat dengan tindakan-tindakan atau penggunaan bahasa yang sopan dan terdengar indah di telinga masyarakat. Pendekatan emosi merupakan cara memersuasi yang bertitik tolak pada perasaan masyarakat dan mengoptimalkan perasaan tersebut untuk membangkitkan kesatuan pikiran antara masyarakat dengan isi pidato. Cara memersuasi ini erat dengan penggunaan kata-kata emotif dan membakar perasaan pendengarnya. Bagaimana anak-anak? Masih semangat belajar? Semangat dong! Kan mau jadi anak yang sukses, anak yang membanggakan kedua orang tua, penerus bangsa yang membawa negara ini maju dan semakin jaya. Amin yang paling keras. Anak-anak, berikut ini merupakan langkah-langkah menyimpulkan teks pidato persuasi. Alhamdulillah anak-anak, kalian telah menyelesaikan pembelajaran kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 dengan baik. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian di masa sekarang hingga masa depan. Memandang hal dari kacamata berbeda memberi kita ruang untuk bertemu. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih ya sudah belajar bersama. Dadah!